Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita semua mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sahabat beriman memiliki waktu luang, marilah sempatkan untuk menuliskan sholawat Nabi di kolom komentar. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 dosa ini bisa jadi penghalang rezeki dalam rumah tangga. Maka dari itu, bagi sahabat beriman yang sudah berumah tangga, agar hati-hati dan jauhilah dosa-dosa berikut ini, agar rezeki dalam rumah tangga tidak terhalang. Dalam Islam, dosa dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dihindari dan dapat dihapus melalui pertobatan. Dalam konteks kehidupan berumah tangga, terdapat beberapa dosa yang diyakini dapat menghalangi rezeki dalam rumah tangga tersebut. Sebuah pernikahan tidak hanya membahagiakan karena menyatukan dua cinta antara pria dan perempuan, namun dalam Islam, menikah juga menjadi salah satu jalan untuk membuka pintu-pintu rezeki. Hal ini pun telah dijelaskan pada surat An-Nur ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum wassolikhina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui. Namun, perlu diketahui juga bahwa rezeki dalam rumah tangga tidak hanya bergantung pada usaha dan kerja keras suami atau kepala keluarga saja, tapi juga pada amal dan perilaku pasangan suami istri itu sendiri. Terkadang, tanpa disadari, terdapat dosa-dosa tertentu yang bisa menjadi penghambat datangnya rezeki dalam sebuah rumah tangga. Dosa yang pertama ialah berkhianat pada pasangan dan anak. Bagi istri, suami merupakan wadah atau jalan rezeki. Artinya, rezeki istri dititipkan kepada suami untuk kemudian didistribusikan atau dibelanjakan untuk kepentingan keluarga. Dalam konteks ini, suami sebagai perantara untuk menyampaikan maksud tersebut. Di sini sang suami akan diuji sejauh mana ia bisa dipercaya atau memiliki sifat amanah. Apakah rezeki yang ia dapatkan benar-benar untuk keluarga, atau justru ia habiskan sendiri, sementara keluarga hanya diberi sedikit, atau bahkan tidak diberi sama sekali. Ketika seorang suami dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dititipkan rezeki bagi keluarganya, tetapi ternyata ia tidak menyampaikan kepada anggota keluarga yang justru mementingkan kesenangan pribadi,
Hal ini tentu dapat mengecewakan sang pemberi rezeki dan akhirnya mengurangi jumlah rezekinya. Ketika seorang suami tidak lagi bisa dipercaya sebagai penyampai rezeki, maka sesungguhnya ia juga tidak bisa dipercaya sebagai pemimpin keluarga. Dan ketika kepercayaan itu hilang, maka rezeki pun akan perlahan menghilang darinya. Dan dosa yang kedua adalah tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip dari buku 29 dosa yang menghalangi datangnya rezeki yang ditulis oleh Ibnu Mashhad Masyhur, dosa utama yang menjadi penghambat datangnya rezeki dalam rumah tangga adalah karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sederhananya, saat kita bekerja kepada seseorang dan kita taat aturan serta menuruti perintah bos tersebut dengan baik, maka dengan senang hati bos tersebut akan memberikan bonus kepada kita. Akan tetapi, jika kita membangkang atau tidak taat, maka jangankan bonus, gaji pun bisa dipotong. Hal ini berlaku dalam hubungan dengan rezeki, hubungan antar kita sebagai hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi rezeki. Dan dosa yang ketiga yang dapat menghambat rezeki dalam rumah tangga adalah melupakan orang tua. Mengabaikan orang tua adalah tindakan yang bisa menutup pintu berkah. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua sangat ditekankan, dan ketidakriduan mereka dapat berakibat pada hilangnya keberkahan dalam hidup seorang anak dan akan mempersulit rezeki seorang anak jika durhaka kepada orang tuanya. Sementara dosa yang keempat adalah menyembunyikan sesuatu pada suami atau istri. Dalam buku Magnet Rezeki Suami Istri yang disusun oleh Ibnu Mashhad, meskipun suami kerap melakukan dosa yang telah dipaparkan sebelumnya, tetapi tidak semua penghambat rezeki dalam rumah tangga bersandar pada suami sebagai kepala keluarga atau penanggung jawab nafkah, melainkan istri juga ikut andil di dalamnya. Salah satunya adalah dengan menyembunyikan sesuatu dari suami. Tidak hanya soal materi, melainkan juga hal-hal yang bersifat rahasia lainnya dalam kaitannya dengan rezeki keluarga. Hasil dari istri yang tidak bekerja adalah milik istri sendiri. Suami tidak memiliki hak di dalamnya. Hal ini tidak berlaku bagi suami karena ia berkewajiban menafkahi keluarganya. Meski demikian, istri diharapkan terbuka terhadap suami. Berapa gajinya, berapa tabungannya, dibelanjakan untuk apa saja, dan lain sebagainya. Hal tersebut bukan sebagai laporan kepada suami, melainkan suami bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh istrinya. Artinya adalah suami wajib mengetahui atas apa yang dilakukan oleh istrinya terhadap rezeki yang dimilikinya. Jika istri ternyata menyalahgunakan, suami wajib mengontrol dan mengingatkannya. Ingatlah, fungsi suami mengetahui harta istri adalah mengontrol dan mengingatkan jika istri berbuat kesalahan, bukan untuk mengekangnya. Istri berhak menggunakan hartanya untuk kebutuhannya sendiri, baik untuk berhias, membeli pakaian, membeli barang-barang, dan lain sebagainya. Meski demikian, hal ini pula yang kerap disalahpahami oleh pihak istri. Suami ingin mengetahui hartanya, dianggap ingin menguasai, padahal suamilah yang akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan istrinya. Dan yang terakhir, dosa yang kelima adalah tidak menghormati tamu. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu ciri dari rumah yang mendatangkan rezeki adalah senantiasa didatangi tamu karena kelapangan hati pemiliknya.
Saking penting menyambut dan memuliakan tamu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tamu datang kepada kalian dengan membawa rezeki." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tamu datang dengan membawa rezekinya dan pergi dengan menghapus dosa-dosa kalian, dan Allah menghapus dari dosanya dan dosa-dosa kalian." Hadis riwayat Abu Shaykh. Akan tetapi, tidak semua orang senang dengan kehadiran tamu yang terus-menerus. Misalnya sang suami senang memiliki banyak teman yang datang ke rumahnya. Ternyata istrinya tidak senang karena harus repot-repot menyuguhi tamunya. Kisah semacam ini juga pernah terjadi pada salah seorang sahabat. Istri salah seorang sahabat marah-marah karena suaminya kerap menerima tamu. Meski si suami sangat senang, namun istrinya menunjukkan sikap yang sebaliknya. Setiap kali mereka kedatangan tamu, istrinya menunjukkan sikap yang tidak baik. Sahabat itu kemudian mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Kedatangan tamu ke rumah mendatangkan karunia yang banyak ke rumah tersebut, dan pada saat mereka pergi, mereka membawa keluar berbagai bencana." Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.